Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa Rabu malam. Kiranya kita mendapatkan damai sukacita yang daripada Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita akan puji Dia, sembah Dia, tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Bapak Ibu saya undang berdiri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Pak Hari boleh berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah yang sangat baik dan sungguh baik bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa untuk keberadaan kami sampai dengan malam hari ini Tuhan, sampai dengan detik ini ya Bapa. Kami diberkati, kami dijagai, kami dilindungi, dan kami disertai oleh Tuhan. Itu janji yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Tuhan terima kasih
Kemenangan juga Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melangkahkan kaki dari rumah, di mana kami juga lelah, capek secara fisik ya Tuhan, karena dari aktivitas kami, tapi kami dimenangkan oleh Tuhan, dan kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami boleh melangkah ke rumah Tuhan. Disinilah Tuhan ada pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami ya Bapa, kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mengurapi memberkati kami. Kami percaya Tuhan, ibadah doa malam ini Tuhan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh pujian dan penyembahan ya Bapa, diberkati oleh firman Tuhan, dan kami pulang dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, ibadah doa malam ini jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Dalam kehidupan kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama kita. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita dalam kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Mari Bapak Ibu, tetap kita fokus untuk memuji menyembah Tuhan, karena saat memuji Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Roh Tuhan bekerja. Haleluya Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya memberi kesempatan yang mau bersaksi di tempat ini. Tidak ada, haleluya. Sebelum kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Biarlah janji Tuhan
ada nyata dalam setiap kehidupan kita, dan kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, karena Tuhan Yesus menyediakan jaminan, yaitu sorga untuk kita semua. Haleluya. Segalanya bagiku, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Beri kemuliaannya meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya janjimu ajaib dan mulia dalam setiap kehidupan kami yang percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan oleh pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Roh Kudus. Kami mau Engkau yang mengurapi setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan menjamah dan melaut hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan tuntunan daripada firman-Mu, supaya kami tidak salah melangkah ketika kami ada di dalam dunia ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan yang percaya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau minggu bulan ini berbicara tentang kerajaan Allah,
Kalau berbicara tentang kerajaan Allah, kita berbicara tentang singgasananya Tuhan, kerajaannya Tuhan yang Tuhan pimpin, yang Tuhan kuasai, dan yang Tuhan miliki sepenuhnya. Kalau saat ini kita masih ada di negara Republik Indonesia dengan situasi dan kondisi yang terjadi berubah-ubah, dan seringkali kita melihat kok di sana seperti ini, di sini seperti ini, di situ seperti itu. Tetapi percayalah bahwa kalau kita sampai saat hari ini masih tetap ada, masih tetap kuat, masih tetap diberkati, bahwa Tuhan sungguh sangat memperhatikan hidup kita. Tempat kita ada di Cimahi, kita ada di Bandung, mungkin kita ada di Jawa Barat, kita tetap disertai oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan karena Tuhan sungguh sayang sama kita. Kita sama-sama yuk buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-1 saja kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita orang percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Janji Tuhan itu ajaib buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan kami tahu bahwa jika tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, kemana kami harus pergi? Ini berbicara tempat tinggal di mana kita saat ini berada. Ketika Rasul Paulus berada di Korintus, dia tidak begitu mudah menghadapi seluruh jemaat orang-orang yang ditemuinya. Karena Rasul Paulus tidak disukai ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat, ketika dia ada di tengah-tengah pelayanan pada saat itu. Dia sungguh sangat menderita. Tetapi keyakinan Rasul Paulus, meskipun tempatku di bumi ini dibongkar, dibinasakan, tetapi Tuhan, Dialah pengharapanku, Dialah kekuatanku, dan Dialah segalanya bagiku. Karena janjinya iya dan amin. Ketika Tuhan pergi, Dia menyediakan tempat di mana Tuhan ada, di situ kita ada, di mana kita berada di situ Tuhan pun ada. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, ketika Tuhan pergi, Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita, dan tempat itu bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi tangannya Tuhan. Kita saat ini memang ada di buatan tangannya Tuhan, yaitu bumi dan segala isinya. Tetapi rumah yang kita bangun, tempat yang kita bangun itu buatan tangan manusia, dan tidak akan selama-lamanya kokoh berdiri. Kita tidak tahu kapan dan waktunya, ketika bencana datang, ketika situasi yang tidak mengenakan datang, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada longsor, tiba-tiba ada letusan gunung Merapi, bisa-bisa rumah kita tertimbun. Kita tidak bisa melihat tempat kita lagi. Tapi pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan, ketika tempat di mana dia ada pada saat ini, dia tahu Tuhan sudah menyediakan. Dan Tuhan menyediakan tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi Tuhan menyediakan tempat itu kekekalan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dia kata seperti ini, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di sorga bagi kita. Tempat kita di bumi dibongkar, dihancurkan, dan di bumi hanguskan, Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga. Tempat yang saat ini kita belum lihat dengan kasat mata, tetapi yakinlah bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi ketika kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan sudah sediakan juga tempat yang bukan sorga, tapi apa? Neraka.
Sorga, neraka, neraka, sorga. Mana yang mau Bapak Ibu pilih dari kedua tempat ini? Pilihan di tangan kita. Tetapi ketika kita yakin dan percaya sama Tuhan, sorga adalah pilihan kita. Pilihan yang terakhir, dan tidak mau ada tempat yang lain selain sorga. Saya yakin dan percaya kita semua punya pilihan. Ketika waktunya tempat kediaman kita hancur, dibongkar dan dibinasakan, seperti dalam Wahyu pasal yang terakhir, bumi dihancurkan, semuanya dihancurkan, dan Tuhan punya satu buatan tangan Tuhan, yaitu kerajaannya, dinasti, kekuasaannya Tuhan, di mana Tuhan berkuasa, di mana semua tentara-tentaranya Tuhan ada, yaitu para malaikatnya. Dan di sanalah kita hanya memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan Dia. Dan dikatakan di situ kan bahwa tempat yang kekal, kediaman yang Tuhan sediakan itu buatan tangan Tuhan. Dan sifatnya itu bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi kita tinggal di tempat kediaman yang buatan tangan Tuhan, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Ketika kita ada di singgasananya Tuhan, pasti kita tidak akan mau kembali. Saya yakin dan percaya. Dulu ketika saya di Lampung, ada seorang wanita Lampung asli. Dia berbicara seperti ini. Dia tuh ketika tidur, kemudian dia di bawah rohnya, di tempat pelatarannya, di semacam rerumputan yang hijau. Ketika dia berada di tempat itu, dia tidak mau kembali. Dan dia berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen. Dia bilang itu, loh, kamu kan Tuhannya orang Kristen, kenapa kamu ada di sini, katanya. Tuhan itu bilang, ini tempatku, kamu hanya menikmati sementara. Dia berjumpa dengan kekasihnya dulu yang sudah dipanggil Tuhan di tempat itu. Dan ketika itu, Tuhan, aku gak mau pulang, aku mau di tempat ini. Itu bukan sorga, tetapi itu di padang rumputnya Tuhan yang begitu sejuk, yang begitu dinikmati. Tetapi Tuhan bilang, belum waktunya kamu ada di tempat ini. Kembalinya dia bilang, enggak mau Tuhan, enggak mau kamu di tempat ini. Tetapi dia bilang, kamu kembali. Dan gak tahu kenapa akhirnya dia kembali. Dia terbangun dan dia bercerita kepada kami. Dia bukan orang Kristen dan dia gak percaya sama Tuhan, tapi dia tahu bahwa yang saya lihat itu adalah Tuhannya orang Kristen. Ketika melihat ada semacam kalender atau semacam tanggalan, semacam kaligrafi yang gambarnya Tuhan Yesus. Disitulah dia melihat, kamu adalah Tuhannya orang Kristen. Dan dia tahu. Tapi dia gak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dia bilang, kamu Tuhannya orang Kristen. Nah, ketika dia bilang, saya gak mau kembali, Tuhan bilang, belum waktunya kamu di tempat ini. Akhirnya dia kembali. Dan setelah itu dia pergi untuk mencari orang Kristen di tempat itu, supaya dia mendengar dengan baik Tuhannya orang Kristen itu yang dia lihat. Dia gak mendapatkan. Akhirnya dia diberi Alkitab. Dari situlah dia belajar. Dan pada akhirnya dia ketemu dengan orang Kristen dan ketemu dengan kami. Dia bercerita, saya bertemu dengan Tuhannya orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Dia bertobat dan dia percaya sama Tuhan. Begitu luar biasanya. Dia dibawa ke tempatnya Tuhan. Dia bilang, sebenarnya saya gak mau kembali, karena tempat itu tempat yang luar biasa, tidak seperti tempat yang ada di bumi ini. Wow, saya bilang, luar biasa Tuhan kita itu. Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah membawa Anda memperlihatkan kerajaannya, meskipun itu bukan kerajaan seperti dalam Wahyu bahwa lantainya terbuat dari emas gitu, nah, dan dindingnya itu terbuat dari batu-batu permata yang sungguh-sungguh sangat mahal. Belum dibawa sampai ke sana. Kalau dibawa sampai ke sana, dia bilang, saya nggak mau pulang, saya mau di tempat ini gitu, nah. Tapi akhirnya dia kembali, dia percaya sama Tuhan Yesus, dan dia menikmati kebaikan Tuhan selama dia ada di dunia. Meskipun dia bilang, saya gak kuat. Kenapa? Ikut Tuhan Yesus itu gak mudah.
Banyak orang-orang yang suka sama saya, apalagi keluarga besar saya tidak suka sama saya. Gak apa-apa saya bilang, keluarga, saudara boleh benci kamu, tetapi jangan sampai Tuhan Yesus benci kamu dan dia tidak suka sama kamu. Binasalah kita. Sementara banyak orang gak suka sama kita karena kita anak-anak Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai Tuhan gak suka sama kita karena kita akan binasa. Oleh sebab itu mari kita sama-sama tempat yang kita saat ini ada dan kita tempatin, kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa buat kita. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan keyakinan dan pengharapan kepada setiap kita akan janjinya, yaitu kerajaan sorga yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, yang tidak pernah binasa dan tidak pernah hancur, dan itu akan kita nikmati ketika kita kembali kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya sangat meyakini ketika saya kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah. Tapi sebelum ke sana kita masih ditempatkan di tempatnya Tuhan, yaitu di Firdaus. Tapi ketika waktunya datang, kita akan bersama dengan anak domba di tempatnya kekalnya Tuhan, di kerajaannya Tuhan, di singgasananya Tuhan yang tidak akan pernah binasa, tetap kokoh sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya undang tim musik. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Seperti pujian katakan, ketika kita datang ke dunia, tak satu pun kita bawa. Kita nggak tahu Tuhan sudah persiapan kita, Tuhan sudah bentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Dan ketika waktunya kita dilahirkan, kita hanya bisa bilang, oe, kita masih telanjang dan tidak ada satupun kain yang membalut tubuh kita. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita di make up, kita dipakai baju yang bagus, ada suatu perjamuan yang bagus. Tapi apakah ketika kita selama di dunia ini, kita memberikan waktu kita, hati kita, hidup kita untuk Tuhan? Meskipun banyak hal yang terjadi seringkali kita, Tuhan, sesungguhnya aku gak sanggup, aku gak mampu. Tetapi Engkau memampukan aku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Yes. Ku tinggal pada saat ku kembali ke sorga. Katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam
Biarlah musik mengalun dengan merdu. Kita mau merenung sebentar untuk kebaikan Tuhan. Dan kita mau mensyukuri semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan begitu luar biasa dan begitu baik, sungguh sangat teramat baik. Kalau sampai saat ini kita masih bisa berjalan, kita masih bisa menikmati semua pekerjaan kita dan kita bisa melakukan, itu kebaikan Tuhan yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kita. Ketika engkau setia kepada Tuhan, setia di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan, inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai, katakan sekali, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai, sekali lagi, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Malam hari ini kita sama-sama akan berdoa secara pribadi. Biarlah musik mengalun dengan merdu, kita mau sampaikan kepada Tuhan rasa ucapan syukur dan apa yang menjadi kerinduan kita secara pribadi kepada Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia sungguh memahami hidup kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Bapa. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Kami menaikkan rasa dan syukur kami kepadamu Tuhan, buat karya dan pertolongan-Mu untuk kehidupanku Bapa, untuk kehidupan kami semua anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pengharapan kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pelihara hidup kami. Biar kami boleh setia melakukan apa menjadi tanggung jawab kami ketika kami masih ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Malam hari ini kita akan berdoa untuk seluruh jemaat gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi.
apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupannya, jemaat Tuhan boleh mengerjakan dengan baik, dengan setia, dan tidak pernah mengeluh kepada Tuhan, tetapi melakukan dengan hati yang bersyukur, melakukan dengan hati yang bergembira di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi umat Tuhan di tempat ini memiliki hati yang senantiasa terus berharap kepada Tuhan, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini tidak mengalami keterpurukan, tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami keputusasaan di tengah-tengah berjuang melawan arus dunia yang tidak menentu. Tetapi janji Tuhan senantiasa menentu. Di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dalam usaha yang Tuhan percayakan, di semua apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah jemaat Tuhan dengan setia dan dengan tekun melakukan dan terus berharap hanya kepada Tuhan dan memegang janji Tuhan, sehingga berkat Tuhan dicurahkan begitu luar biasa. Oh, terima kasih Bapak. Saya minta untuk Ibu Marlina berdoa untuk pokok doa ini. Kita akan sama-sama mengaminkan. Kita akan sama-sama mendukung dan katakan Tuhan begitu baik. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mau membawa jemaat Tuhan yang berada di GGP Maranatha Cimahi. Bapa, Engkau mengetahui setiap jemaat kami ini ya Tuhan. Engkau mengerti dan peduli setiap masalah persoalan yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami secara manusia, kami tidak mampu ya Tuhan untuk menolong membantu setiap jemaat satu persatu. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap jemaat-Mu yang ada di GGP Maranatha Cimahi ya Tuhan. Setiap masalah persoalan yang sedang mereka hadapi, kami hanya serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan pertolongan kepada mereka ya Bapa. Mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru kepada mereka ya Tuhan Yesus. Mereka yang dalam kelemahan ekonomi, Tuhan Yesus juga yang menolong mereka ya Bapa, memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam masalah pekerjaan, Tuhan Yesus juga menolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak putus asa, tetapi mereka terus berharap dan bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Mereka hanya berseru meminta pertolongan hanya berasal dari Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan para jemaat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup memberikan pertolongan ya Bapa. Dalam setiap masalah yang mereka hadapi, jangan sampai mereka merasa kecewa, mereka merasa lelah di dalam persoalan yang mereka hadapi. Tetapi mereka mau selalu bersyukur dengan keadaan yang mereka hadapi ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan telah memberikan karunia menikmati bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik menikmati dalam kekurangan kami, dalam kelebihan kami. Kami selalu bersyukur bahwa ada penyertaan dan pertolongan bagi kami anak-anak-Mu dan juga jemaat Tuhan yang berada di GGP Cimahi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan berada dalam proses-Mu dan Tuhan Engkau akan memberikan kemenangan bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa hanya kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa Engkau ada di pihak kami, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau ada di hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan, dan semuanya begitu baik, sungguh sangat dan teramat baik. Kita akan nyanyikan pujian ini dari semula. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Yes. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan dengan sungguh, semua baik, Yesus, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan sekali lagi, semua baik. Oh yes, semuanya baik Bapa. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku, jadikan hidupku lagi. Kau jadikan hidupku berarti. Yes, kami percaya bahwa hidup kami sungguh berarti di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami Bapa. Bahwa semuanya baik, semuanya baik, sungguh sangat dan teramat baik Tuhan. Di setiap musim hidup kami, di setiap langkah
hidup kami. Engkau melakukan yang terbaik, yang sangat baik dan amat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Glory bagimu Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik, sangat dan teramat baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang telah engkau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah engkau sia-siakan. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu sungguh baik dan sangat dan teramat baik. Meskipun kita sering berkata, Tuhan, kenapa ini seperti ini? Kenapa engkau lakukan seperti ini Tuhan? Jangan pernah engkau berkata-kata yang tidak baik dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan tanpa engkau sadari, Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, yang menghibur engkau, yang menolong engkau untuk tetap bertahan dan mampu menghadapi situasi yang tidak mungkin bisa kita keluar dari masalah itu. Tetapi yakinlah Roh Kudus memampukan hidup kita. Karena dia katakan bahwa dia baik, sangat dan teramat baik. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu sempurna. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Berterima kasihlah untuk kebaikan Tuhan. Berkatalah dalam hatimu, dalam kehidupan keluargamu, bersama anak-anak kita, bersama mama papa kita, bersama keluarga besar kita. Kalau Tuhan sudah menyatakan kebaikan yang sungguh luar biasa, berterima kasihlah kepada Tuhan. Naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat dan teramat baik. Dari semula Engkau tidak pernah mengubah janjimu. Engkau tidak pernah mengubah kasih-Mu. Senantiasa Engkau berikan dengan cuma-cuma untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang mengasihi dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap masalah demi masalah yang kami hadapi. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu menopang kami. Dan Engkau selalu menguatkan kami. Supaya kami tidak jatuh. Supaya kami tidak binasa. Tetapi kami senantiasa memperoleh pengharapan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan janji-Mu Engkau sertakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saya persilakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Silakan duduk. Malam hari ini kita ingat akan generasi penerus di gereja kita. Dari anak-anak sekolah minggu, dari River, pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Kita tidak mau generasi ini jatuh, generasi ini meninggalkan Tuhan, generasi ini hidup hanya dengan teknologi-teknologi yang saat ini merajalela sehingga membuat anak-anak Tuhan di tempat ini meninggalkan Tuhan dan mementingkan teknologi yang mereka anggap itu canggih. Pergaulan-pergaulan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang seringkali keluar kata-kata kutuk. Kita mau bahwa anak sekolah minggu, River, pemuda-pemudi di tempat ini, imannya semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan.
apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah melepaskan, tapi tangan Tuhan merangkul mereka supaya mereka tidak terjatuh dalam pergaulan bebas, dalam tontonan-tontonan yang tidak manusiawi, tontonan-tontonan yang begitu bebas. Mereka tetap dalam lingkupan Tuhan. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang begitu setia, untuk pelayan-pelayan Tuhan, pengurus Reaper yang begitu setia. Bila Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka untuk mengembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Oh, haleluya. Saya minta untuk Ibu Ani berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi putra-putri kami, cucu-cucu kami, generasi penerus di gereja ini. Tuhan, kami mohon hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu untuk para orang tua ketika mendampingi tumbuh kembang putra-putri mereka. Mereka membutuhkan hikmat Tuhan. Mereka membutuhkan kebijaksanaan yang dari Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan terus memampukan setiap orang tua di dalam membimbing, mendidik, mengarahkan putra-putri mereka untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percaya untuk membimbing putra-putri yang dipercayakan kepada kami. Tuhan, guru-guru sekolah minggu membutuhkan urapan Tuhan, membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, takut akan Tuhan. Ketika kami menyampaikan cerita-cerita Alkitab, biarlah itu boleh kami sampaikan dengan kuasa yang dari Tuhan. Engkau mengurapi segala persiapan para guru. Engkau mengurapi alat peraga yang kami gunakan. Engkau mengurapi buku panduan yang kami gunakan. Tapi semua hikmat dan kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kerendahan hati untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di pemuda remaja, pengurus pemuda remaja. Mereka juga membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, pemuda-pemudi juga remaja ini begitu rentan ketika diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia yang semakin menggiurkan. Mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi para pengurus baik remaja juga pemuda. Engkau mengurapi para pelayan yang melayani di remaja juga di pemuda. Tuhan, kami percaya mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapan Tuhan, belas kasihan Tuhan boleh tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya orang tua, guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, pengurus remaja, pemuda, juga setiap pelayan firman Tuhan membutuhkan kebijaksanaan hikmat yang dari Tuhan, membutuhkan urapan yang dari Tuhan. Tuhan, dengan segala keberadaan kami, Engkau telah memilih kami. Engkau yang telah mempercayakan kepada kami pekerjaan besar, yaitu untuk memberitakan kabar baik, berita Injil, berita sukacita, berita keselamatan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Haleluya, amin. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kita akan tutup doa malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan Engkau ada. Engkau ada bersamaku Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa. Ketika kami bersama Tuhan, apapun yang kami alami, kami mampu menghadapi karena Tuhan beserta dengan kami. Engkau ada
bersamaku. Yes, kami percaya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Bapa. Dan kami sungguh percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Katakan sekali lagi, Engkau ada bersamaku Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sedih. Kekuatan-Mu ada bersama dengan kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Yes, kami percaya Engkau bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah kasih. Nanti doa penutup Bapak Gembala berdoa untuk bangsa negara kita. Biarlah Tuhan terus lawat dengan situasi politik yang saat ini sedang naik-naiknya. Biarlah tidak terjadi sesuatu yang tidak baik di negeri kita. Negeri kita, apalagi kita sebentar lagi akan memperingati 17 Agustus, begitu juga dengan ulang tahun gereja kita. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan di mana kita ada. Dan doa persembahan sekalipun saya silakan Bapak Gembala tutup dalam doa.
Yuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada doa Rabu petang ini, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Hamba juga bersyukur untuk tim musik yang boleh menyertai Bapak Agus di dalam menaikkan pujian penyembahan. Kami mengucap syukur. Demikian juga untuk hamba-Mu Bapak Moses yang sudah Engkau pakai, yang boleh menyampaikan kebenaran firman Allah, bahwa kami hidup di dunia ini hanya sementara. Sekali waktu kami menyadari berdasarkan firman-Mu bahwa kemah kami ini akan dibongkar. Namun kami jauh sebelumnya kepada siapapun di antara kami yang sudah bertobat, yang sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kami di seberang sana, di mana tidak ada ketakutan, tidak ada air mata yang ditumpahkan, dan kami boleh membayangkan suasana yang begitu indah. Terima kasih untuk beberapa di antara kami yang sudah ditinggalkan oleh kekasih jiwa kami. Mereka sekarang ada di Firdaus, di tempat di mana Yesus juga ada. Terima kasih Tuhan, inilah janji Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Malam hari ini kami ingat untuk bangsa dan negara kami, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode ini, di mana pada tahun yang akan datang itulah masa akhir daripada hamba-Mu. Terima kasih selama hamba-Mu boleh memerintah, infrastruktur boleh dibangun di berbagai daerah, bahkan sampai di pedalaman-pedalaman dibuka jalan baru. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur, banyak hal yang sudah dibangun, tapi kami melihat kenyataannya banyak masyarakat atau perusahaan juga yang kurang memfungsikan dengan baik. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan memberikan kesadaran kepada setiap orang pada posisi mereka masing-masing untuk belajar bertanggung jawab. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami sudah melihat saat-saat ini orang mulai berkampanye, walaupun ini belum saatnya sebenarnya. Tadi juga hamba lihat di jalan bagaimana partai serikat buruh boleh berteriak-teriak supaya boleh mencabut ada undang-undang perburuhan yang katanya merugikan kepada warga masyarakat, merugikan kepada buruh, di mana gaji boleh dipotong sampai 25%. Bapa dalam sorga, ini memprihatinkan. Demikian juga untuk BPJS yang sedikit demi sedikit mulai digerogoti, bahkan nanti tidak ada lagi BPJS. Bapa dalam sorga, kami mengadu kepada Engkau pada petang ini. Hamba percaya Tuhan yang membukakan jalan supaya warga masyarakat juga tidak gampang untuk dibujuk. Juga ada permainan money politik. Tuhan juga yang menolong supaya tiap warga masyarakat mempergunakan hak memilihnya dengan sebaik-baiknya. Mereka mulai berpikir apakah orang yang akan dipilih ini bisa dipercaya atau tidak. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan yang boleh menolong, memberikan keyakinan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan untuk GGP Maranatha Cimahi dengan segenap anggota jemaat dalam setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi. Hamba percaya Engkau yang memberikan kekuatan ekstra kepada mereka, supaya mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa, tapi mereka boleh tetap memandang kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan semua yang hadir on-site di gereja maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Hamba percaya Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Kami akan masuk di dalam jam istirahat sepanjang malam ini. Kembali kami mohon berkat perlindungan-Mu turun atas kami sekalian. Jam demi jam, waktu berlalu waktu, sampai kemudian malam yang gelap ini kami tinggalkan, diganti dengan waktu pagi hari. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Semua katakan. Lupa itu. Makasih untuk pelayanannya semuanya.